Yang Allah Subhanahu wa taala ini 4 istilah ya. Bani Israel, yang kedua Ahlul Kitab, yang ketiga alladzina hadu, yang keempat Yahudi. Adapun Zionis itu bagian kecil dari Yahudi. Karena tidak semua orang Yahudi pro Zionis. Makanya jangan kaget, di Amerika, di Eropa hari ini banyak juga orang Yahudi mengutuk Israel, Pak. Orang Yahudi membenci negara Israel. Ya, dan mereka membela Palestina karena tidak semua Yahudi itu setuju dengan gerakan Zionis. Hari Sabtu nggak boleh nyari ikan, mereka malah nyari ikan. Maka ketika mereka melakukan itu, Allah hinakan mereka dengan mengubah mereka menjadi kirdun, itu kera yang hina. Kenapa monyet? Kenapa kera? Ternyata kera itu adalah simbol keserakahan. Jadi kalau kita tarik, kenapa terjadi kasus hari ini Palestina? Satu saja kuncinya tuh, keserakahan. Keserakahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah masyiral muslimin, jemaah salat subuh Masjid Darul Razak Kota Wisata yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada hari ini kita kembali bertemu bermuajahah di masjid yang insyaallah Allah muliakan ini. Semoga setiap langkah kita dari rumah kita menuju ke masjid ini menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah dan suri tauladan kita, yang tentunya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita insyaallah membahas tentang orang-orang Yahudi dalam tinjauan Al-Qur'an maupun sejarah. Yahudi yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang Yahudi, kita perlu melihat terlebih dahulu pada akar sejarahnya dulu. Siapakah mereka dan apakah ajaran Yahudi itu ada dari para nabi? Ini dulu. Jangan sampai kita berpikir, oh berarti ada nabi yang ngajarin Yahudi itu. Bahwa Yahudi itu muncul, iya. Tapi apakah kemudian ada nabi yang mengajarkan ajaran Yahudi? Jawabannya tidak. Karena semua nabi itu pada dasarnya mengajarkan agama apa? Islam. Jadi semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa alaihi salam itu sebenarnya sudah Islam, mengajarkan ajaran Islam. Ini harus kita sepakati dulu. Apa yang dimaksud dengan Islam pada masa Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam? Yang dimaksud dengan Islam adalah ajaran tauhid. Jadi akidah semua nabi itu adalah akidah Islam, yakni mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sepakati dulu.
Adapun yang membedakan itu adalah syariatnya. Syariat para nabi itu yang berbeda-beda. Ya. Puasa di masa-masa sebelumnya ada. Tapi Allahu alam bentuk puasanya seperti apa? Yang kita tahu misalkan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak misalnya gitu. Salat bisa jadi salat pada masa Nabi sebelumnya juga ada, cuman seperti apa bentuknya Allahu alam. Berapa rakaatnya sepertinya banyak kalau melihat kisah Isra Mi'raj. Dialog Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Ya, jadi Islamnya sama dalam konteks akidah, tapi syariatnya kemudian yang berbeda. Allah menyebut Yahudi itu di dalam Al-Quran dengan 4 istilah, Pak. Jadi istilah Yahudi itu dalam Al-Quran itu ada 4 istilahnya. Yahudi hanya salah satu saja. Yang pertama adalah Bani Israel. Bani Israel ini masih Islam, Pak. Ajarannya masih ajaran tauhid. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Masih tauhid. Wattaqu, maka bertakwalah pada Allah. Maka Bani Israel sebetulnya masih ajarannya itu ya masih ajaran yang lurus. Ya, Nabi Musa diturunkan pada Bani Israel mengajarkan menyembah Allah. Gitu, Pak. Dari mana akarnya Israel ini? Israel ini jangan sampai salah juga, Pak, karena kadang-kadang ada yang terlalu semangat dia bilang Israel laknatullah gitu. Hati-hati, Pak. Israel ini siapa dulu yang dimaksud? Kalau merujuk Israel itu pada Bani Israel, Israel di situ maksudnya adalah nabi, Pak. Nabi siapa, Pak? Yakub. Ya, Israel itu nama lain Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub punya 12 anak, ya. Kita yang tahu ya Yehuda, Levi, Bunyamin, kemudian Nabi Yusuf alaihi salam gitu ya. Dari 12 itu yang sangat terkenal, salah satunya Yehuda, itu anak nomor 4. Nah, anak keturunannya Yehuda inilah yang kemudian nanti jadi Bani Israel. Kalau diangkat lagi ke atas, maka Nabi Yakub ini keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka titik temunya memang ketemu di Abul Anbiya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja mereka kemudian di Bani Israel gitu ya. Kita dari Nabi Ismail los, tidak ada nabi ya antara Nabi Ismail los, kemudian muncul lagi nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalimatnya Abdul Karim Az-Zaid menarik. Kalau Bapak buka kitabnya beliau bilang, kenapa Allah bedakan orang musyrik, ya orang kafir dari golongan musyrikin dan orang kafir dari golongan ahlul kitab? Karena mereka berbeda. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kata beliau, kalimat yang saya sangat ingat, kata Syekh Profesor Abdul Karim Az-Zaid, kata beliau, bedanya apa? Kalau orang musyrik, ya kafir Quraisy nih, mereka itu cenderung menolak syariat Nabi, tapi menerima pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi minhum, bagian dari mereka. Jauh sebelum jadi Nabi, Nabi ini sudah jadi orang soleh, sudah terkenal baik gitu, Pak. Sampai kemudian Abu Lahab bahkan besannya Nabi, Pak. Abu Lahab tuh besan Nabi, Pak. Siapa, Pak? Anaknya Abu Lahab yang menikah dengan putrinya Nabi. It's 4:45. Siapa namanya, Pak? Namanya Utbah dan Utaibah. Utbah menikah dengan Ruqayyah, Utaibah menikah dengan Ummu Kulsum. Besannya Nabi, Pak. Tapi nanti kemudian karena Nabi menjadi seorang nabi ya, tadinya belum jadi nabi tiba-tiba jadi nabi diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, baru muncul kebencian Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab tidak benci kepada personalnya Nabi, tidak benci pada dirinya Nabi karena tadi besanan. Ketika Nabi lahir pun Abu Lahab yang memerdekakan Suwaibah gitu ya, saking gembiranya.
Tapi yang dibenci oleh Abu Lahab dan orang-orang Quraisy adalah syariat yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ahlul kitab, kata Abdul Karim Az-Zaid, kata beliau, itu cenderung menerima syariat yang dibawa Nabi. Karena sebetulnya masih banyak kesamaan kan ajarannya. Ajaran-ajaran Hanifiyah itu banyak yang sama. Janggut ini Pak, ajaran semua agama samawat itu berjanggut Pak. Ya, semua agama samawat itu berjanggut. Makanya lihat aja tuh, kalau lihat orang Yahudi, Nasrani di luar ya banyaknya ya, ya mereka tetap berjanggut. Perempuan-perempuannya tetap berkerudung, berhijab, karena itu ajaran agama samawat Pak. Ya, mereka cenderung menerima syariat, tapi mereka menolak pribadinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi laisa minhum, bukan bagian dari mereka. Nabi bukan dari Bani Israel. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini yang pertama, istilahnya Bani Israel. Ini masih benar. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran, orang-orang Yahudi juga digolongkan di dalam ahlul kitab. Jadi Bani Israel masih benar Pak. Ahlul kitab masih benar nggak? Ahlul kitab masih benar. Cuman ada sebagian dari mereka yang mengingkari. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi ahlul kitab itu tahu nabi-nabi mereka sendiri. Hanya saja ada di antara mereka yang kemudian menyembunyikan kebenaran itu. Masih benar Pak? Yang ketiga apa? Ada yang ketiga? Alladzina hadu. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi yang ketiga apa? Alladzina hadu. Ayo deh, yang pertama apa? Talib mahasiswa. Yang pertama Bani Israel. Yang kedua ahlul kitab. Yang ketiga alladzina hadu. Ya mereka masih benar pada zamannya. Makanya ayat ini lihat, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin. Orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apapun agamanya, mereka masuk surga dulu. Ini konteksnya ayat ini sebelum datangnya Islam. Karena pertanyaannya Salman Al-Farisi, gimana nasib orang-orang yang hidup sebelum engkau? Yang terakhir baru Yahudi. Ketika sudah masuk istilah Yahudi, inilah yang kemudian menyimpang. Jadi Yahudi adalah kelompok yang menyimpang dari orang-orang Bani Israel. Ya, penyimpangan seperti apa ini yang mau kita bahas. Maka ketika sudah Yahudi, selalu kalimatnya Allah mewaspadai itu. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan begitu? Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita hatta tattabi'a millatahum, sampai kita mengikuti milahnya mereka. Para ulama khilaf ketika menafsirkan kalimat milah di sini, karena milah ini secara literally, secara bahasa itu memang agama. Tapi kemudian para ulama menjabarkan yang dimaksud milah di situ tidak hanya agama. Karena apa? Bagi Nasrani itu agama. Karena Nasrani tidak akan pernah puas sampai kita hatta tattabi'a millah, mengikuti agama mereka. Dimurtadkan lah dalam tanda gitu Pak. Kita dimurtadkan kemudian diajak agama mereka gitu. Tapi Yahudi itu tidak. Karena Yahudi kata para ulama bukan agama dakwah. Tidak disiarkan dan disampaikan ayo masuk gak gitu Pak. Kalau kita kan agama dakwah Pak.
Ya, kita Nasrani itu agama dakwah, menyampaikan dan mengajak. Yahudi itu dakwah bukan? Enggak. Yahudi tidak pernah mengajak orang ngikutin agama dia. Tapi bagi Yahudi yang penting orang itu, negara tersebut siapapun dia mengikuti kepentingannya Yahudi. Maka milah di sini adalah kepentingannya dia itu diikutin, walaupun tidak masuk ke dalam agama mereka. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini 4 istilah ya. Bani Israel, yang kedua Ahlul Kitab, yang ketiga alladzina hadu, yang keempat Yahudi. Nah, ketika Allah bicara Yahudi, maka ini yang salah. Adapun Zionis itu bagian kecil dari Yahudi. Karena tidak semua orang Yahudi pro Zionis. Ya. Jadi Zionis itu ya organisasi sendiri yang didirikan oleh Theodor Herzl, yang nanti buahnya adalah kesepakatan Zionis dengan Inggris dalam Declaration of Balfour, yang kemudian membuka pintu masuk pada penjajahan di Palestina. Apakah semua orang Yahudi setuju? Jawabannya enggak, Pak. Makanya jangan kaget, di Amerika, di Eropa hari ini banyak juga orang Yahudi mengutuk Israel, Pak. Orang Yahudi membenci negara Israel. Ya, dan mereka membela Palestina karena tidak semua Yahudi itu setuju dengan gerakan Zionis. Jadi Zionis ini organisasi sendiri. Jadi sudahlah pecahan lagi gitu, Pak. Nah, kita ambil pelajaran dari sisi sejarah. Kalau kita bisa bagi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, di Madinah itu ada kelompok muslimin, ya, orang-orang muhajirin dan ansar yang dita'akhikan, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang-orang musyrik, ya, ada yang memang musyriknya itu dia hasad, ya, kemudian dia memilih masuk Islam, tapi kemudian menjadi kelompok munafik di bawah pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kapan-kapan kita bisa cerita tuh kenapa jadi munafik, itu ada dasar logikanya. Karena peristiwa perang Bu'at. Jadi ada latar belakang historis kenapa muncul Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi orang munafik, karena terjadi perang Bu'at. Kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa cerita. Sedangkan mereka ada juga yang tidak memusuhi dan kemudian akhirnya masuk Islam. Yang berikutnya ada orang-orang Yahudi. Tercatat di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu orang-orang Yahudi itu ada yang masuk Islam. Ada sekitar 39 orang Yahudi di Yastrib, ya, yang masuk Islam. Tapi ada juga orang-orang Yahudi yang tetap kafir. Nanti yang terkenal itu peperangan Yahudi Bani Nadir, Bani Khuraizah, ya. Kalau yang kafirnya nanti Bani Mustalik Al-Haris, yang anaknya nanti Juwairiyah akhirnya jadi istri Nabi. Kemudian Yahudi Khaybar, ya. Jadi ada juga yang tetap kafir. Nah, makanya nanti saran saya untuk mempelajari ini lebih dalam tuh kita bisa tadabbur surat Al-Hasyr, Pak. Al-Hasyr itu nama lainnya apa, Pak? Nama lainnya apa? Hah? Pengusiran. Tentang apa itu? Tentang Yahudi apa itu? Bani Nadir, ya. Yahudi Bani Nadir. Yang kalau kita melihat asbabun nuzulnya itu kan setelah terjadi Bir Maunah, kemudian kepulangan sahabat itu terjadi konflik, kemudian ada salah satu sahabat yang membunuh orang dari Bani Amir. Nabi SAW lalu ingin mengkonsolidasikan masalah itu, menghubungi Yahudi Bani Nadir untuk membantu mengkonsolidasikan. Ketika Nabi tiba di Yahudi Bani Nadir, muncullah hasad dari orang-orang Yahudi Bani Nadir, ingin membunuh Nabi SAW. Pengen lempar pakai batu, gitu kan sejarahnya itu. Pengen pakai batu, tapi Nabi dikasih tahu malaikat, Nabi keluar dari situ, maka kemudian Nabi melakukan penyerangan. Apakah terjadi perang? Terjadi perang nggak, Pak? Dan surat Al-Hasyr itu? Enggak, Pak.
Perangnya apa? Perangnya perang mental, Pak. Makanya sekarang ada istilah nih yang lagi rame di media sosial tuh, julid fisabilillah, Pak. Banyak tentara Israel sekarang ya, mereka tutup akunnya dia, tutup akun ya, mohon maaf, tutup akun IG, akun medsosnya. Karena apa, Pak? Diserang oleh netizen Indonesia, Pak. Bahkan yang luar biasa, ada hacker-hacker Indonesia yang sampai tahu nomor handphonenya tentara-tentara itu. Diserang itu mentalnya mereka, ya. Karena mereka aslinya pengecut memang, Pak. Jadi saya pikir itu bagus, Pak. Itu makanya diistilah julid fisabilillah tuh ya. Head speech di mana, di kolom komentarnya orang-orang Israel itu ya, di IG-nya, di media sosial para tentara Israel itu, mereka banyak yang kena mental itu, Pak. Karena memang kalau kita lihat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr, mereka sebelum terjadi perang mentalnya udah down duluan. Mentalnya down duluan sampai akhirnya mereka udah dah, kalau mau ambil kita mau pindah aja udah. Takut mereka karena melanggar piagam Madinah. Sampai nanti kemudian ada istilah fai, ya. Kalau ghanimah kan terjadi perang. Kalau fai enggak, mereka minta ampun, akhirnya harta itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Nanti di surat Al-Hasyr itu kalau mau lihat lebih lanjut. Tapi ke sini menarik bahwa Yahudi ini ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Tadi saya bilang ya, karena mereka secara substansi tidak bermasalah dengan syariat Islam. Mereka masalahnya adalah pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau orang-orang di Barat itu ya ngobrolnya selalu agama cinta. Mana ajaran agama mana yang mengajarkan cinta? Hanya Islam, Mbak. Kita tidak diajarkan untuk membenci siapapun. Tanyakan pada mereka, kamu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Jawaban itu gak pernah mereka bisa bilang, Mbak. Karena yang ditumbuhkan adalah mereka kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak. Dengan Maryam kita mencintai Maryam. Dengan Nabi Isa kita mencintai Nabi Isa sebagai seorang nabi dan sebagai seorang wanita yang suci. Sebaliknya ada orang yang diajarkan membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk, perhatikan kenapa menyimpang, ya? Kenapa akhirnya muncul istilah Yahudi? Ya karena mereka menyimpang. Apa hal-hal yang membawa mereka pada penyimpangan? Yang pertama adalah keinginan mereka Bani Israel ketika mulai meminta berhala kepada nabi mereka, yakni Nabi Musa alaihi salam. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihatan qala innakum qaumun tajhalun. Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu, ya, diseberangkan. Di dalam surat Yunus tuh nyampe gitu ya. Maka setelah mereka sampai pada satu kaum yang tetap menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan. Sebuah berhala. Sebagaimana mereka mempunyai beberapa berhala, beberapa Tuhan. Musa menjawab, sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tajhalun, kaum yang bodoh. Ya, jahil itu karena tidak tahu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat berhala. Ya, kita tahu ya, sempat ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, mereka kemudian menyembah berhala. Fa akhraja lahum ajlan jasadan lahu khuwaran faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a. Kemudian Samiri mengeluarkan untuk mereka dari lubang itu anak lembu yang bertubuh dan bersuara, maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tapi Musa telah lupa. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bahwa patung anak lembu itu tidak dapat memberi jawaban pada mereka dan tidak dapat memberi kemudaratan?
Ya banyak sekali lah ayatnya. Yang juga terkenal walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ini pelanggaran apa, Pak? Melanggar hari Sabat. Ya, hari Sabtu itu hari ibadahnya mereka. Hari Sabtu nggak boleh nyari ikan, mereka malah nyari ikan. Maka ketika mereka melakukan itu, Allah hinakan mereka dengan mengubah mereka menjadi apa, Pak? Kirdun, kirodatan. Kirdun itu apa? Kera, monyet. Ketika mereka melanggar perjanjian hari Sabtu, kami katakan kepada mereka, fakulna lahum kunu kirodatan khosiin. Jadilah kalian itu kera yang hina. Saya pernah bertanya ya pada ustadz saya dulu, kenapa dijadikan kera? Kenapa tidak dijadikan yang lain gitu ya? Beruang gitu, buaya. Buaya itu jangan salah, buaya itu binatang paling setia loh, Pak. Betul ya? Makanya kalau nikahan orang Betawi itu pakai apa? Roti buaya, karena buaya adalah binatang paling setia kalau di air. Betul kan? Kalau di darat jadi buaya darat. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa monyet? Kenapa kera? Ternyata kera itu adalah simbol keserakahan. Jadi kalau kita tarik, kenapa terjadi kasus hari ini Palestina? Satu saja kuncinya tuh, keserakahan. Keserakahan. Ya akhirnya mereka mengambil yang bukan haknya. Kenapa ada koruptor hari ini? Padahal tunjangannya udah besar, kekayaannya sudah banyak. Keserakahan. Ya, kera itu simbol serakah. Bapak tahu bagaimana orang Afrika cara nangkap kera? Nanti browsing tuh, Pak. Jadi cara orang Afrika nangkap kera itu ya kendi ya, Pak. Semacam kendi gitu ya, ininya kecil, ininya besar gitu ya, bagian bawahnya. Itu ditaruhin kacang, Pak. Ditaruhin kacang. Jadi kera itu sensitif dengan bau kacang. Ya. Ini mohon maaf kalau yang suka kacang ya, jadi tidak ada maksud apapun. Maka begitu mereka mencium bau kacang, mereka akan pergi ke tempat itu. Mereka ambil tuh kacang pakai tangannya. Sut. Begitu sudah dapat kacangnya, ditarik tangannya bisa nggak? Nggak bisa karena udah genggam kacang. Sebetulnya kalau mereka mau lepas saja itu kacang, selamat. Kan begitu. Tapi mereka tidak melepas kacang itu. Akhirnya mereka genggam terus ya, sampai kemudian ya ditangkap. Coba lihat ya monyet-monyet di Ragunan, di kebun binatang itu, lempar pisang dia makan pakai tangan kanan, lempar lagi makan tangan kiri, lempar kacang dia tangkap pakai kaki kanan, Mbak. Lempar makan lagi tangkap pakai kaki kiri, serakah. Kirodatan khosiin. Ya, simbol keserakahan. Simbol keserakahan. Kemudian berani menentang nabinya. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Disuruh perang nabinya sendiri, Pak. Dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Karena emang mentalnya pengecut, Pak. Maka nggak aneh kalau kemarin ada pembebasan tawanan ya, pembebasan tawanan Palestina. Ya, orang-orang Israel yang ditawan oleh Hamas, begitu dilepaskan banyak para wanita itu terpesona. Ya, sampai ada netizen yang bilang tatapannya ini tatapan yang penuh pesona terhadap Hamas. Karena para orang berkomentar bisa jadi karena baru pertama kali dia melihat lelaki sejati gitu, Pak. Karena di Israel banyaknya lelaki tulang
tulang lunak, Pak. Ya, siang pakai baju tentara Israel, malamnya dia jadi ini Pak, tulang lunak, Pak. Itu banyak. Ya, cari deh video-videonya, mengerikan. Dan di Palestina mereka menemukan laki-laki sejati, dan mereka tawanan-tawanan itu ada istilahnya apa itu? Sindrom apa, saya tadi baru nonton tuh semalam ya. Jadi mereka akhirnya terpesona dengan yang menahannya. Ini sebetulnya mirip dengan kisah kalau di sejarah itu Bani Mustalik. Tawanan-tawanan yang akhirnya masuk Islam. Ya, Al-Haris, nanti putrinya juga Juwairiyah itu masuk Islam. Karena memang mereka mendapati ini ditawan oleh pasukan muslimin, ya mereka diperlakukan dengan baik, Pak. Ini tidak terjadi dalam sejarah dimanapun, kecuali di kaum muslimin. Orang-orang Islam yang ditahan oleh Israel, mereka dihinakan, Pak. Pasukan kaum muslimin yang ditahan oleh Zionis, kemudian rakyat Palestina yang ditahan oleh Zionis, mereka dilakukan dengan tidak manusiawi. Ya, ada yang disuruh mohon maaf membuka pakaiannya, ada yang disuruh kemudian berlaku mesum dan seterusnya. Tapi sebaliknya, orang-orang Israel yang ditawan oleh Hamas, yang ditawan oleh pasukan di Palestina, mereka diperlakukan dengan manusiawi. Jadi sangat wajar kalau kemudian kayaknya kayak bukan habis ditawan gitu ya, Pak ya. Kalau video-video yang beredar itu kayaknya kayak bukan habis ditawan, tapi kayak habis rihlah saja gitu. Ya, habis piknik. Dan inilah ajaran Islam. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Mereka orang kafir berkata Allah mempunyai anak. Nah, ini masalahnya. Ya, bagi orang Yahudi anaknya itu Uzair. Bagi Nasrani anaknya itu ya Yesus gitu. Bagi kita ajaran Islam lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak memiliki anak. Maka Allah membantahnya. Maha suci Allah subhanah. Balahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Bahkan apa yang ada di langit dan bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Nah ini ya, Uzair. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahi'una qaulal ladzina kafaru قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah. Orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putra Allah. Perhatikan, kalau sudah bicara penyimpangannya mesti Allah menggunakan diksi Yahudi. Tapi kalau pra penyimpangan Allah gunakan Bani Israel. Karena Bani Israel itu masih ada yang ngikutin Nabi Musa, ada yang kemudian mulai menyimpang. Kalau Allah menyuruh kita mengambil pelajaran, Allah gunakan diksi ahlul kitab. Ahlul kitab. Kalau Allah mau menggunakan istilah mereka yang masuk ke dalam surganya Allah, Allah gunakan kalimatnya alladzina hadu. Masya Allah. Jadi pemilihan kalimat dalam Al-Quran juga tidak sembarangan. Makanya saya pernah ceritakan, bahkan sampai ada Syekh Sya'rawi menyatakan kalau namanya nama asli dalam Al-Quran mesti gak akan muncul lagi orang yang sama. Kalau namanya nama asli dalam Al-Quran mesti gak akan pernah muncul lagi tokoh yang sama, gak akan. Itu kata Syekh Sya'rawi. Sebaliknya, kalau namanya nama samaran atau nama panggilan atau julukan atau gelaran, maka yang seperti ini berpeluang sama. Ya, saya pernah menguji itu, Pak. Dan ternyata betul. Ya.
Semua yang disebutkan namanya dalam Al-Quran memang tokoh-tokoh yang gak akan pernah muncul lagi. Nabi Muhammad, Nabi Yusuf gak akan muncul lagi. Maryam, saya selalu bilang kalau ngisi di majelis talim ibu-ibu, jadi kalau ada tetangganya ibu-ibu ya, kemudian mohon maaf dia hamil, tiba-tiba muncul isu, oh kalau dia mah itu kayak Maryam gitu. Hamil tanpa ada suaminya, itu gak mungkin. Karena yang namanya Maryam tidak akan pernah muncul lagi, gak akan mungkin. Tapi kalau tokoh seperti Abu Lahab itu bisa muncul lagi. Karena Abu Lahab yang disebut dalam Al-Quran bukan nama asli, Pak. Nama aslinya siapa? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdul Uzza. Kalau tokoh seperti Fir'aun berpotensi muncul lagi. Karena Fir'aun bukan nama asli. Fir'aun itu gelar, raja. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Fir'aun itu gelaran. Nama aslinya siapa? Ramses. Tokoh seperti wanita yang mengunci Nabi Yusuf di dalam kamar berpotensi muncul lagi. Siapa Pak namanya? Hah? Yakin Zulaikha? Ayat berapa Allah menyebutkan Zulaikha? Ada nggak? Nggak ada Pak. Bapak cari di surat Yusuf ya, sampai kiamat kurang 2 hari nggak ketemu tuh Pak. Dicari di surat Yusuf nggak akan ketemu nama Zulaikha. Zulaikha itu tafsiran para ulama. Adapun di situ yang digunakan apa? Imro'atul Mar'atul Aziz, istri dari penguasa. Nggak disebutin namanya Pak. Lihat Pak, masya Allah Pak. Al-Quran itu luar biasa. Kata-katanya saja memiliki makna luar biasa. Jadi keren. Ketika Allah gunakan diksi masalah Yahudi, mesti penyimpangan. Ya, mesti penyimpangan. Jadi luar biasa Pak. Jadi kalau kita nggak terlalu paham bahasa Arab, tapi kalau sudah Yahudi, mesti kalau kita tadabbur itu penyimpangan tuh isinya tuh. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman padamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Jadi cara-cara Yahudi itu seringkali nanya, tapi nanya niatnya bukan mau melaksanakan, bukan mau tahu. Banyak nanya tapi supaya tidak melaksanakan gitu Pak. Ya kan? Ya kayak gimana sapinya qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi dan seterusnya gitu ya. Qala innahu baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Oh itu panjang. Nanya tapi ujungnya sebetulnya enggak mau melaksanakan. Ini mirip-mirip dengan ini. Ada orang yang dia mempertanyakan tentang sholat. Kayaknya sholat ini tuh nggak ada dalilnya, gitu. Kemudian dia mempertanyakan Isra Mi'raj itu nggak mungkin secara logika. Jauh deh. Pertanyaannya lebar. Sebenarnya intinya satu Pak, malas ibadah, bukan kritis. Intinya satu, dia malas ibadah. Cuma pertanyaan-pertanyaannya disampaikan dengan penuh dengan luar biasa, seakan-akan pintar, seakan-akan hebat. Makanya para ulama bilang di antara adab dalam berpikir itu adalah kalau sudah urusan Allah dengan Rasulnya ya sami'na wa ata'na. Kalau sudah berkenaan dengan dalil apalagi ibadah ya sudah sami'na wa ata'na. Nah yang parah juga mereka membunuh para nabi. Ya, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Mereka membunuh para nabi tanpa hak. Atau di dalam surat Al-Maidah, laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rasulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun.
Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul. Tapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dengan membawa apa yang tidak diingini oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Wa yaqtulunan nabiyina bighairi haq. Jadi yang mau membunuh Nabi Isa waktu itu siapa, Pak? Yang mau bunuh Nabi Isa siapa, Pak? Lain Yahudi, Bani Israel. Ya. Ya, mau membunuh Nabi Isa adalah Yahudi Bani Israel. Nah ini dia, berkonspirasi dalam pembunuhan Nabi Isa. Kita bacakan ayatnya. Wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryam buhtanan 'azima wa qawlihim inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qatalahu yakina. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, dan karena ucapan mereka sungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Ini akidah kita, Pak. Jadi Nabi Isa tidak tewas di salib karena Nabi Isa diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupai dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu kecuali mengikuti prasangkaan mereka. Tidak pula yakin mereka bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Makanya dalam akidah kita Nabi Isa nanti akan turun. Di mana Pak turunnya, Pak? Suriah, tepatnya di Damaskus. Ulama khilaf Al-Manarul Baydha itu di mana? Yang pertama Al-Manarul Baydha dikatakan di Masjid Umawi di Damaskus. Yang kedua Al-Manarul Baydha itu menara masjid gitu ya, yang dimaksud yang pertama. Yang kedua Al-Manarul Baydha itu maksudnya adalah gunung yang kelihatan putih dari jauh. Nabi Isa akan turun di sana. Allahu alam turunnya di mana nanti, cuman yang pasti akan turun. Ada orang yang menyangkal, jadi katanya nggak usah ditunggu karena Nabi Isa tidak akan turun. Orang Islam lagi, Pak. Padahal ada Dr. Musli Abdul Karim disertasinya itu tentang itu, ayat-ayat berkenaan dengan Nabi Isa akan turun, dalil-dalilnya itu yang beliau teliti. Maka Dr. Musli bilang harusnya bukunya judul diganti, tidak usah ditunggu. Karena tidak ditunggu pun Nabi Isa pasti akan turun. Jadi akidah kita menyatakan Nabi Isa nanti akan turun, menyampaikan kepada umat tentang kebenaran hal ini. Kemudian di dalam surat yang lainnya juga Allah berfirman, nah ini ya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sesungguhnya telah kamu ketahui orang yang melanggar di antaramu perjanjian pada hari Sabtu, lalu kami berfirman pada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi Masya Allah ya, Allah menggunakan diksi itu luar biasa, Pak. Kenapa misalnya dalam surat Hud Allah gunakan dabbah? Itu menarik juga tuh, Pak. Kan surat Hud ayat 6 tuh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dabbah itu kalau di di pelajaran biologi ya binatang melata. Dia tidak berada pada puncak rantai makanan gitu, bukan hewan yang terlalu punya pengaruh besar. Tapi binatang-binatang melata itu walaupun tidak diperhitungkan, walaupun dia tidak punya otak, ya, otak mungkin punya, ya, akal nggak punya gitu ya, tetapi mereka tetap punya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semut ada rezekinya, Pak. Cicak ada rezekinya.
ular, ada rezekinya, semua ada rezekinya. Sehingga ayat ini menggambarkan pada kita jangan pernah takut dalam urusan rezeki. Selama manusia itu hidup, rezekinya itu ada. Tugas kita hanya ikhtiar saja. Ada juga yang dijadikan babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat tagut. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan juga babi dan orang yang menyembah tagut. Ya. Maka waktu Nabi dihina oleh orang Yahudi, Nabi itu pernah dihina, Pak. Orang Yahudi lewat depan Nabi, kemudian dia bilang assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi dia bilang assalamualaikum. Semoga kecelakaan atasmu. Nabi bilang apa? Nabi cuma bilang waalaikum. Waalaikum. Semoga kamu juga berbalik gitu. Nah, Aisyah pada saat itu marah itu, Pak. Aisyah radhiyallahu taala anha marah besar sampai ngata-ngatain orang Yahudi. Oleh Nabi SAW dilarang enggak usah. Emang udah dasarnya kayak gitu, jadi enggak usah emosi biasa aja, Pak. Karena memang oleh Allah pun mereka sudah dihinakan, ya, menjadi kera dan juga menjadi babi. Terakhir mungkin kita lihat beberapa kisah, ya. Ini diambil dari teks hadis yang panjang. Cuma kita ambil di sini saja langsung. Yang pertama, kisah Utsman dan juga rumah, ya, sumur rumah. Kita udah tahu kisahnya bahwa pada waktu itu terjadi paceklik. Madinah itu kesulitan air. Orang-orang tidak punya air, yang punya air hanya si rumah ini, punya sumur. Akhirnya rumah itu menjual harga air dengan sangat mahal, kesempatan. Ya, karena mereka lagi pada butuh dan langka, kan teori ekonominya gitu kan. Sesuatu kalau langka maka harganya mahal. Dijual dengan harga mahal. Sampai kemudian Nabi bilang, siapa yang bisa membeli sumur itu, maka semoga Allah memberikannya telaga Kausar dalam surganya. Akhirnya Utsman menawar kepada rumah. Apa kata Utsman? Saya beli sumur kamu, rumah. Kata rumah, oke, dibeli silakan, tapi dibelinya hanya setengah. Gimana coba beli sumur setengah? Apa maksudnya setengah? 1 hari milik saya, 1 hari milik kamu. Jadi dia nggak mau jual sepenuhnya. Akhirnya oke, kata Utsman kan gitu. Begitu dibeli oleh Utsman, Utsman tidak kalah pintar kan. Maka Utsman begitu harinya beliau bilang, ayo semua kaum muslimin ambil ini buat jatah 2 hari. Kan gitu. Berarti 2 hari, ambil yang banyak. Maka pas besok masuk harinya rumah kebingungan. Nggak ada yang beli air sumurnya karena orang-orang stoknya masih ada. Besoknya lagi harinya Utsman, ngambil lagi buat 2 hari. Ya, masya Allah, Pak. Ini emang harusnya kayak gitu, Pak. Makanya ada kalimat menarik dari Khalid bin Walid. Kenapa engkau berani banget tuh sama orang Romawi? Apa kata Khalid? Karena aku tidak pernah memandang mereka kecuali seperti seekor lalat. Jadi mandang orang Yahudi, Nasrani kecil saja, Pak. Penyakit hari ini kita terlalu dikdaya melihat mereka itu superior gitu, Pak. Akhirnya kita inferior. Jadi kita minder karena ngelihat mereka tuh wah banget gitu. Padahal mereka tuh keropos, Pak. Mereka tuh keropos. Ini yang perlu kita install kepada anak-anak muda kita. Biasa aja ngelihat barat. Ya, biasa saja ngelihat bahwa mereka punya teknologi maju, iya, tapi mereka tuh keropos. Kehidupan mereka hari ini tidak menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Dunia mungkin selamat, akhiratnya enggak. Bahkan kubur saja mereka belum tentu selamat. Yang berikutnya kisah Huyai bin Akhtab serta Islamnya tokoh atau rahib dari Bani Israel. Nah, ini ada beberapa pengingkaran sebetulnya yang paling parah ya tadi Bani Nadir, nanti Bani Khuraizah,
kemudian juga Khaybar. Maka kita sampai pada kesimpulannya yang pertama, ya Yahudi ini memang tidak bisa dipegang, Mbak. Sudah tabiatnya seperti itu. Tidak akan pernah bisa dipegang. Maka kemarin baru gencatan senjata. Kemarin Mbak, baru kemarin nih, berapa jam yang lalu itu mereka melakukan penyerangan lagi. Yang kasihan ada salah satu tokoh rabi Yahudi yang juga jadi korban kena tembak karena mereka kira itu adalah orang Palestina. Artinya apa, Pak? Secara tampilan memang sama pasti. Saya prediksi mesti korbannya itu berjanggot, sehingga mereka kira itu adalah orang Palestina. Akhirnya ini mereka lagi ketar-ketir karena orang-orang menggugat karena itu salah satu tokohnya mereka yang dibunuh oleh IDF itu. Ya kenapa? Karena memang mereka tidak akan pernah ridho pada kita, seperti tadi kita sudah bahas. Yang kedua, mereka tuh senang kalau orang Islam tuh sulit, Pak. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Yang berikutnya, ada keinginan untuk mengkafirkan kaum muslimin. Jadi bukan menjadikan orang Islam itu menjadi Yahudi, tapi menjadikan orang Islam itu keluar dari agamanya, menjauh dari agamanya. Mereka tidak suka melihat orang Islam itu senang beribadah. Makanya kalau hari ini sholat subuh kita baru 2 shaf, 3 shaf, yang paling senang siapa tuh, Pak? Kalau ada orang Islam berantem sama orang Islam, yang paling senang siapa, Pak? Ya maksudnya mereka. Maka mudah-mudahan kita jaga ukhuwah kita jaga persaudaraan kita, fokuslah meramaikan masjid kita. Fokuslah mempersatukan umat. Biarin yang lain fokus merusak barisan kaum muslimin. Fokus kita adalah mempersatukan umat. Karena ini perintah Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kita pada tali Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bercerai-berai. Maka masjid harus menjadi tempat yang paling utama dalam mempersatukan umat. Ya, ada sedikit-sedikit perbedaan ya, kita duduk bareng, kita saling konsolidasi gitu, tidak malah saling main di belakang dan saling menjauhkan saudara-saudara kita. Ini mudah-mudahan menjadi spirit kita dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil dari perilaku Yahudi dalam tinjauan Al-Quran maupun sejarah. Yang ini fakta Allah sampaikan dalam Quran dan juga Nabi sampaikan dalam hadis-hadisnya serta para ulama tuliskan dalam kitab-kitab mereka. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Saya serahkan pada moderator. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Santri-santri, ada yang mau tanya ke Ustaz? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz mengenai turunnya Nabi Isa yang di Suriah itu khilaf ya Ustaz ya? Yang ada yang mengatakan di Masjid Umawi Damaskus, apakah ada referensi yang lebih jelas gitu Ustaz dari siapanya khilaf tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khilafnya itu pada kalimat al-manarul baydha-nya itu. Jadi bahwa Nabi Isa itu akan turun di al-manarul baydha, ya, menara putih. Ini yang kemudian para ulama khilaf ketika mensyarah hadis tersebut. Yang dimaksud dengan manarul baydha itu apa? Ya. Maka ada yang menafsirkan itu adalah salah satu tiang di Masjid Umawi. Makanya sudah ada yang menyatakan tiang itu sebagai tiang Isa. Sudah ada. Karena berangkat dari keyakinan inilah yang dimaksud dengan al-manarul baydha. Tapi ada juga menyatakan al-manarul baydha itu maksudnya bukan itu, tapi sebuah bukit atau gunung ya, yang memang kelihatannya putih dari kejauhan. Allahu alam. Ya, titiknya di mana, tapi yang pasti memang para ulama sepakat turunnya itu di Suriah, di Damaskus. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan
kalau melihat peta sejarah ya, kalau kita belajar sejarah tuh kita belajar geografi juga kan. Ada geografi historis namanya. Pembebasan Al-Quds itu treknya mesti 2 kali yang terjadi kan, masa Umar kemudian masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dua-duanya itu treknya adalah Suriah, Pak. Hanya bedanya apa? Kalau masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an itu Suriah, kemudian pembebasan Palestina, Baitul Maqdis, kemudian Mesir, Afrika, masuk ke Eropa. Namun di masanya Salahuddin, pintu masuknya Suriah, Salahuddin kemudian fokus terlebih dahulu kepada Mesir. Karena Mesir waktu itu adalah Fatimiyah, Syiah. Baru pembebasan Palestina. Tapi dua-dua ini pintu masuknya itu Suriah. Maka sebagian ahli ilmu menyatakan pembebasan Palestina yang ketiga pun kemungkinan besar ketika nanti Suriah ikut cawe-cawe dan kemudian pasukan kaum muslimin bergabung dengan pasukan yang muncul nanti dari Suriah. Kapan terjadinya Allahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi Suriah ini perlu dalam tanda kutip diperhatikan, Pak. Ya, karena Suriah ini juga bagian dari Syam. Kalau Suriah sudah masuk, ya kemungkinan perang memang akan lebih besar lagi. Kalau Suriah sudah ikut. Sekarang kan yang sudah terang-terangan kelihatannya ikut nih Iran ya. Kemudian Libanon. Suriah sepertinya belum terlalu menonjol. Mungkin ada tapi nggak terlalu muncul seperti Iran dan Libanon gitu ya. Gimana? Yaman sudah ya. Tapi kalau Suriah sudah masuk, Allahu alam. Karena 2 kali peristiwa besar pembebasan Al-Quds, dua-duanya itu melibatkan Suriah. Ini kalau ngeliat sejarah, Allahu alam apakah kemudian terjadi lagi nanti Suriah, Allahu alam. Tapi itu perlu menarik, Pak. Perlu diperhatikan kalau Suriah sudah masuk, ya sudah banyak-banyak doa lah. Ya, karena 2 kali itu memang pintu masuknya adalah Suriah. Itu berdasarkan data sejarah ya. Allahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya karena sudah masuk waktu syuruk. Semoga kita makin bersemangat ya dalam belajar Al-Quran. Tidak hanya menghafal ya adik-adik, para mahasiswa-mahasiswa sekalian. Tidak hanya sekedar hafal, tapi juga tadabbur, ya, memahami dan tentu kemudian kita bisa mengamalkan. Jadi jangan berhenti di hafal, terus bersemangat dan kita gali nilai-nilai yang luar biasa dari Al-Quran. Tiap katanya bermakna, tiap susunan hurufnya bermakna, tiap padanan kalimatnya itu memiliki makna. Dan mudah-mudahan kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang yang senang dalam mempelajari Al-Quran dan tentu belajar sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.